Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita di akhir pekan ini, hari Sabtu tanggal 14 Juni 2025, tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 15. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Di luar homa parawi dang terdopak kosa alogoi. Jadi hupasobuhami nama dibuam mahami mau pau. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Allah, nas kita hari ini adalah bagian dari kisah pengalaman Paulus dan orang-orang yang bersamanya dalam sebuah pelayaran yang berbahaya menuju kota Roma. Mereka menghadapi badai yang dahsyat, yang begitu kuat, sehingga kapal mereka tidak mampu lagi menentang angin. Ketika keadaan benar-benar tidak dapat lagi dikendalikan, dicatat dalam ayat ini, mereka menyerah saja dan membiarkan kapal mereka terombang-ambing. Terlihat bahwa respon mereka sudah sampai kepada keputusasaan, menyerah dan membiarkan kapal itu terombang-ambing. Lewat pengalaman Paulus ini, kita dapat memetik pelajaran berharga dalam menjalani pasang surut dan dinamika kehidupan. Kisah ini menyadarkan kita bahwa dalam hidup kita ada banyak hal yang terjadi di luar kendali dan kemampuan kita. Sekalipun kita berusaha sekuat tenaga untuk menghadapinya, menggunakan segala kemampuan dan berbagai strategi, tetap saja kita tidak akan sanggup. Seperti Paulus dan rombongannya, sekalipun mereka adalah ahli dalam bidangnya soal pelayaran ini, tidak dapat lagi menentang angin. Demikianlah kita sampai pada titik di mana kekuatan dan kemampuan kita sendiri tidak sanggup lagi. Satu hal saja yang bisa kita lakukan, yaitu pasrah saja. Tetapi dalam kepasrahan itu, bukanlah berarti kita menjadi putus asa atau kehilangan pengharapan. Justru dalam keadaan itu, kesadaran kita semakin terbangun bahwa kita memiliki keterbatasan. Kita adalah makhluk yang lemah. Dalam kesadaran itulah akhirnya kepasrahan kita sampai kepada menyerah dalam iman. Menyerah dalam iman di sini mungkin terdengar berkonotasi negatif, seolah-olah kita menyerah pada nasib. Bukan, kita tidak menyerah kepada nasib. Dalam konteks iman, menyerah memiliki makna yang positif. Ini bukan pertanda putus asa, melainkan menyerah kepada pemeliharaan dan kedaulatan Tuhan yang berkuasa mengendalikan kehidupan kita. Inilah tindakan iman yang mengakui bahwa ada kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan kita, yang mampu membawa kita melewati badai kehidupan. Sekalipun kita tidak melihat jalannya, yaitu kuasa Tuhan Allah. Dalam penyerahan ini mungkin saja kita akan mengalami rentetan kesulitan dan penderitaan. Percayalah, pada akhirnya penyerahan ini akan membawa kita kepada rencana Tuhan yang lebih baik. Ingatlah sahabatku semua, meskipun rombongan Paulus terombang-ambing dan sampai berhari-hari menderita kelaparan, dalam belas kasih dan perlindungan Tuhan, akhirnya mereka semua selamat. Dicatat dalam pasal 27 ayat 24b saat malaikat Tuhan berkata kepada Paulus, "Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau." Sahabatku, dalam setiap perjuangan menghadapi tantangan hidup dan dalam kesadaran akan keterbatasan serta pengakuan akan kemahakuasaan Tuhan Allah, percayalah, Dia pasti bekerja untuk menolong dan menyelamatkan kita. Amin. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.